إله إلا الله محمد رسول الله wabarakatuh. Selamat siang para peserta kajian Great Mother Academy. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menghadiri acara Great Mother Academy yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan dakwah beliau, nikmat iman dan ilmu dapat sampai kepada kita, sehingga majelis-majelis ilmu dapat menghiasi dinamika kita di masjid kampus tercinta ini. Baik, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Alfiah Nur Hidayati, insya Allah akan menemani para peserta kajian untuk 2 jam ke depan. Para peserta sekalian, Great Mother Academy pada kesempatan kali ini akan terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, yaitu akan berlangsung pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14:45 waktu Indonesia Barat dengan tema Ayah, Ibu, izinkan aku menikah dengan lelaki itu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu nanti sore pada pukul 15:30 hingga 17:30 waktu Indonesia Barat dengan tema My Dream, menjadi the next Khadijah abad ini. Baik, adapun untuk rundown pada sesi 1 kali ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi, kemudian selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab, dan disambung dengan penutup. Untuk pengisi materi pada sesi 1 ini, yaitu beliau yang kami hormati, Ibu Diana Setiawati, yang merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, sekaligus pembina Sakinah Akademi Masjid Kampus UGM. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama lagi, marilah kita mendengarkan materi dari Ibu Diana. Kami persilahkan kepada Ibu Diana untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 90 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Ibu. Ya, ini saya masih belum bisa share screen ya. Oke, baik. Minta tolong kepada panitia untuk aksesnya, nggih. Oke, baik Bu, sebentar. Oke, baik Bu, sepertinya sudah dapat untuk share screen sekarang. Untuk mic-nya mohon maaf Ibu belum di unmute. Oke, apakah sekarang sudah terdengar dan terlihat? Sudah terlihat Ya, dan terdengar Ibu. Ya, oke. Saya ingin memulai acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi para peserta, silahkan untuk masuk ke sini, joinpd.com.
Terus kemudian masukkan kode ini VQLGPP tanpa spasi agar kita bisa berinteraksi dengan lebih mudah ya. Ya, silahkan masuk ke joinpd.com, lalu masukkan kode VQL GPP. Ya, ini Mbak sambil menunggu saya mau tanya dulu Mbak Alfiah, ini pesertanya adalah siapa nih? Untuk Mungkin bisa pesertanya, diceritakan ya, udah. Ya, iya. silakan. Untuk pesertanya ini dari umum, Bu. Tapi target Mm-mm. sasarannya itu memang ibu muda dan calon ibu muda seperti itu. Oke. Mungkin sambil nunggu nih, apakah di sini ada yang ibu muda, coba angkat tangan coba. Yang ibu muda ada ini, coba raise your hand. Ini nggak ada yang angkat tangan ternyata. Apakah di antara adik-adik ini ada yang ibu muda? Ternyata nggak ada Mbak Alfiah. Wah, sepertinya berarti calon ibu muda semua ini, Bu. Masih Eh, calon. Sekarang pertanyaannya, apakah di antara semua ini ada yang belum menikah? Silakan angkat tangan. Yang belum menikah. Oh, ada 2. Yang lain? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Yang belum menikah ada 15, 19, 20. Oh, berarti kebanyakan itu belum menikah Mbak Alfiah, bukan ibu muda. Karena kan judulnya tidak mengundang ibu muda ini. Judulnya mengundang orang-orang yang belum menikah. Oke. Oke ya, karena kalau sudah menikah tidak perlu yang ini kan, kajian yang ini kan. Kalau ibu muda kan nggak perlu kan, ya kan? Ya, Bu. Oke, jadi apa dugaan saya gitu ya. Jadi ternyata yang datang belum menikah. Nah, sekarang yang belum masuk ke dalam Join PD bisa ini ya, nanti menyusul kodenya ini ya, bisa di Alfiah mungkin bisa tuliskan di chat ya, joinpd.com, terus masukkan kode yang ada di sebelah kanan layar ini. Oke. Ya, jadi nanti karena ini banyak yang belum menikah, nanti kita banyak diskusi ya, biar ya joinpd.com, kodenya yang di sebelah kanan ini, Dek. VQL GVP di sebelah kanan pojok. Ya, sip. Oke, yang lain silakan nanti menyusul. Sekarang pertanyaannya, apa harapan Anda mengikuti kelas ini? Saya bikinin prom dulu ya. Jadi yang Anda harapkan dari ya, jadi dipikir-pikir dulu, kira-kira apa yang Anda harapkan dari kelas ini? Sebentar saya buatkan prom. Ya, ada yang masuk-masuk ini biar masuk aja ya. Nah, apa harapan Anda dalam mengikuti kelas ini? Ya, masuk Birdek dulu, terus kemudian saya akan kasih prom, tapi ini, ya silakan. Adik-adik bisa menulis sekarang, apa harapan Anda, ini bisa ditulis di sini. Apa harapan Anda, kan di sebelah situ ada layar putih ya. Nah, ya, layar yang putih,
itu bisa untuk nulis. What do you wonder about this topic? Apa yang Anda harapkan ya kira-kira dari topik ini? Silahkan. Saya juga mengira-ira nih, kira-kira pesertanya berharap apa gitu. Kalau panitianya berharap yang ikut ibu muda, ternyata pesertanya bukan ibu muda. Nah, oke. Nah, ini dia ternyata ya peserta. Mengetahui calon suami yang sekiranya pas. Oke. Jadi apa harapan mengikuti kuliah ini? Mengetahui calon suami yang sekiranya pas menjadi wanita solihah. Terus mendapatkan insight karena sedang memiliki problem. Sedang relate dengan topik, oke. Bisa menambah wawasan terkait persiapan seperti apa yang harus diperhatikan sebelum menikah. Harapan saya setelah mengikuti kelas ini mendapat ilmu mengenai pernikahan. Ya. Terus kemudian lalu bisa menambah wawasan terkait persiapan yang harus harapan saya setelah kelas ini bisa tahu gimana cara ngomong ke ortu kalau udah ada calon. Oke. Bagaimana cara komunikasi yang baik dengan ortu agar dapat direstui pernikahannya. Berkomunikasi dengan keluarga tercalon, mengetahui aspek-aspek yang harus dipersiapkan. Saya juga ingin mengetahui calon suami yang baik bagi saya, tapi juga bagi saya untuk menjadi istri yang baik, menambah ilmu mengetahui calon suami yang pas dan menerima diri saya. Oke, jadi karena aspirasinya semacam ini gitu ya, nanti mungkin kita akan banyak diskusi saja. Saya akan meng-highlight beberapa hal gitu ya, yang bisa kita pikirkan ketika asumsi saya memang seperti harapan orang-orang ini ya, tentang bagaimana mungkin memilih calon suami atau apa yang harus diperhatikan, mungkin semacam gitu ya. Oke, ini ternyata tadi kedouble karena saya klik berkali-kali. Bentar. Sekarang ini bentar ya. Ini belum geser PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira gitu ya. Adik-adik semua tentu sudah tahu gitu ya. Tentunya sudah tahu apa yang diperlukan atau kriteria suami atau istri seperti apa gitu ya yang ideal gitu. Apakah sudah tahu kira-kira? Adik-adik sudah tahu belum? Sudah tahukah kriteria istri atau suami yang ideal? Ya, sudah tahu belum? Oke, kalau ini yang sering kita lihat kan seperti ini ya. Wanita dinikahi karena 4 hal. Nah, tadi ada yang bertanya. Jadi kalau kita sebagai wanita seperti apa? Oh, yang sesuai dengan pilihan orang tua. Oke, wah ini kayaknya ada urusan dengan orang tua ini gitu ya. Padahal yang ikut ini tidak ada orang tua ini. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu lirbai 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, nasabnya, wajama liha karena kecantikannya, walidiniha gitu ya.
karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Fasfar bizatiti ini taribat yadak. Dan orang-orang yang memilih agamanya itu maka akan beruntung. Jadi ya kalau menurut hadis ini kan kira-kira adalah agama itu menjadi patokan paling penting gitu ya ketika memilih istri atau suami gitu ya. Saya pikir itu kemudian berlaku juga untuk laki-laki. Nah, tapi sebelum ke sana gitu ya, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengenal sebenarnya ketika kita ingin mewujudkan tujuan utama kan berkeluarga gitu ya. Itu sebenarnya fungsi keluarga yang akan kita bangun gitu ya. Itu tidak sederhana gitu ya. Jadi menikah itu setelah menikah itu tidak sederhana gitu ya. Tidak tujuan berkeluarga itu tidak sederhana dan yang tentu saja kita harapkan semuanya adalah keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh kan kayak gitu ya. Jadi ini nanti kalau suara saya agak nggak jelas atau gimana saya dikasih tahu ya, nanti saya ganti network di Oke, baik, Bu. panitia ya. Oke, jadi keluarga itu ya yang menjadi tujuan kita itu ada fungsinya gitu. Nah, keluarga itu fungsinya apa gitu ya. Jadi fungsi keluarga itu adalah satu, mendukung pengembangan fisik anggota. Jadi memenuhi kebutuhan fisik itu adalah fungsi keluarga yang pertama gitu. Di mana berarti kan kita mencari nih, kalau mau mencari calon suami berarti orang yang bertanggung jawab dong, karena kan dia nanti harus mau bersama-sama dengan kita sebagai seorang istri itu menyediakan segala kebutuhan anggota keluarga gitu ya, termasuk anak-anaknya nanti kalau sudah punya anak, hal-hal yang ya pendidikan dan sebagainya itu kan. Nah, itu hal-hal basic. Terus kemudian tentu saja ini tidak dalam artian harus punya standar kemewahan tertentu, tapi kecukupan dalam arti yang kebutuhan dasar ya. Terus kemudian mendidik dan menyosialisasikan anak-anak itu fungsi keluarga yang kedua. Jadi berarti suami itu nantinya bersama istri ini harus mampu mendidik, punya ilmu parenting, mau belajar gitu ya. Nggak punya ilmu parenting sekarang nggak apa-apa, tapi harus mau belajar. Terus karena ternyata pendidikan utama itu ada di rumah. Terus sosialisasi anak-anak itu ada di rumah. Harusnya keluarga lah yang bertanggung jawab. Terus kemudian tujuan pernikahan yang utama sebenarnya adalah menjaga kemaluan gitu ya, yang ketiga ini ya. Jadi kalau kita sebagai seorang di dalam surat Al-Mu'minun ya, sebagai orang beriman gitu ya, kita selalu dibilang bahwa orang yang beriman itu satu cirinya menjaga kemaluan, dan itu ditempuh dengan salah satunya itu ya menikah gitu. Jadi itu sesuatu yang asasi gitu. Ini fungsi keluarga menurut literatur family studies ya, tetapi ini sesuatu juga yang memang seperti itu juga dalam tujuan pernikahan keluarga Muslim. Terus kemudian di dalam kebutuhan anggota keluarga itu terpenuhi di dalam keluarga itu, dan keluarga itu juga harus peduli gitu ya, atau mampu memenuhi kebutuhan emosional agar keluarga itu agar anggota keluarga siapapun dia itu harus mampu untuk merasa ya, jadi maksudnya keluarga itu harus mampu membuat anggota keluarganya merasa dicintai, merasa diterima, dan merasa dihargai. Jadi di situ kita bisa lihat ya, berarti saya harus mencari suami yang seperti apa? Oh, yang bisa memberikan kebutuhan psikis dan fisik gitu, itu yang jelas. Ya, tapi juga ini refleksinya ke kita sebagai calon istri juga, saya harus juga seperti itu.
harus suami yang punya visi mendidik dan menyosialisasikan anak-anak, punya suami yang punya komitmen terhadap untuk menjaga kemaluan gitu ya, terus punya kasih sayang untuk merawat seluruh anggota keluarga ya. Kadang-kadang mungkin di dalamnya harus terdapat variasi ya kalau dalam keluarga itu seperti itu. Jadi ini adalah fungsi keluarga. Nah, kemudian kita belajar dulu tentang keluarga yang tangguh. Nah, keluarga yang tangguh itu kalau menurut riset di berbagai dunia itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Ya, cirinya adalah keluarga itu anggotanya itu komit pada keluarga. Jadi punya komitmen pada keluarga, terus mampu menghabiskan dan menikmati waktu bersama. Terus komunikasinya itu tidak hanya positif tetapi juga hangat, apresiatif, afektif, dekat, mendalam gitu ya. Jadi di dalam keluarga itu nanti harus mampu dibangun komunikasi yang dalam, yang dekat, hangat, afektif, positif gitu ya. Terus kemudian di dalam keluarga itu harus ada komitmen. Keluarga harus menjadi urusan penting bagi semua anggotanya. Terus karena kita berharap di dalam keluarga yang hangat ini tadi gitu ya, itu mampu dibicarakan hal-hal besar. Jadi keluarga yang tangguh itu harus mampu membicarakan hal-hal besar. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat itu harus bisa dibicarakan di dalam keluarga. Demikian juga dengan hal besar. Jadi cirinya keluarga yang komunikasinya mendalam itu mampu bicara hal berat, pahit, sulit, besar, yang pada akhirnya karena keluarga itu mampu bicara apa saja, maka di dalam keluarga itu tumbuh nilai, tumbuh perasaan spiritual, keluarganya penuh dengan visi karena semua itu dibicarakan di rumah dan punya pegangan yang jelas, maka ketika menghadapi krisis dan stres, maka keluarga ini mampu menghadapinya secara efektif kayak gitu ya. Jadi itu adalah ciri keluarga yang tangguh itu seperti itu gitu ya. Jadi ini yang kita bisa refleksikan kira-kira. Jadi orang yang seperti apa ya yang perlu kita cari gitu. Orang yang punya komitmen pada keluarga, orang yang mampu memprioritaskan keluarganya, meskipun dia juga harus sungguh-sungguh ketika bekerja dan sebagainya. Terus orang yang komunikasinya mendalam dan positif, hangat, orang yang mampu menumbuhkan di dalam keluarganya nilai, perasaan kesejahteraan spiritual, dan pada akhirnya adalah keluarga yang mampu untuk mengatur stres dan krisis sehari-hari. Jadi ini ciri-ciri yang harus kita cari itu kira-kira modalnya seperti itu. Tapi sebenarnya semua ini bisa dipelajari kalau orangnya mau belajar kayak gitu. Jadi di dalam keluarga yang tangguh itu gitu ya. Jadi biasanya level komunikasi keluarga itu ada seperti ini. Jadi keluarga itu fondasi ketika orang menikah itu sangat penting. Dia bisa membangun keluarga dengan level komunikasi yang mendalam atau tidak nanti ditentukan antara kualitas komunikasi pasangan ini. Jika komunikasi itu ada di level 1 gitu ya, mereka itu adalah keluarga yang mereka bicara tetapi tidak bicara hal-hal esensial. Jadi misalnya sudah makan belum, sudah mandi belum, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin cukup perlu dipikirkan gitu ya. Makanya pernikahan itu nanti harus dibangun di atas fondasi yang rasional, tidak emosional gitu ya. Jadi kalau orang misalnya pacaran lama gitu ya, mungkin mereka sering berkomunikasi, tapi yang dikomunikasikan permukaan saja. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Kayak gitu-gitu ya sudah. Nah itu sebenarnya level 1 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau menikah itu tidak terlalu tidak perlu lama-lama mengenal calon pasangannya, tetapi komunikasinya mendalam dan
bertujuan gitu ya. Nah, karena kita ingin level komunikasi yang mendalam itu akan menjadi fondasi ketika membangun keluarga. Nah, ada keluarga yang komunikasinya level 2, yaitu keluarga yang mereka diskusi, banyak diskusi mungkin, tetapi yang dibicarakan bukan tentang I and you, tapi tentang politik, tentang gosip artis, tentang apa yang sedang viral dan sebagainya gitu. Jadi ini juga permukaan. Ada komunikasi level 3 di mana orang bicara tentang sesuatu, mencari berkomunikasi, mencari ide, masukan, tetapi tidak mau melibatkan emosi, tidak mau bicara emosi. Nah, sementara sebenarnya kita berharap dalam komunikasi itu nantinya harus ada sharing perasaan, mengungkapkan emosi, komunikasi lancar, hangat, sharing terbuka dan jujur, itu yang harus dicapai di level 5 ini ya. Jadi nantinya keluarga itu yang di keluarga level 5 inilah yang akan mampu membicarakan hal yang pahit, berat, sulit, pahit. Nah, itu semua. Nah, oke, jadi melihat itu tadi gitu ya. Jika adik-adik ini punya kesempatan ya bertemu dengan calon pasangan atau diberi calon pasangan gitu ya, kira-kira apa yang adik-adik ingin tanyakan pada calon pasangannya gitu. Jadi maksud saya kalau adik-adik itu kan tadi sudah saya jelaskan tentang keluarga tanggungi seperti ini. Jadi bisa dikira-kira gitu kan ya. Nah, kira-kira yang akan saya cari orang yang seperti ini agar mampu membangun keluarga tangguh dengan saya. Nah, kira-kira kalau saya nanti bertemu atau ada calon, apa hal penting yang ingin saya ketahui atau ingin saya tanyakan dari calon pasangan saya itu gitu. Coba menurut adik-adik bagaimana? Silahkan ditulis. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalahmu selama ini? Yuk, silakan. Ayo, Dek, kita kumpulin. Silakan. Ya, sebanyak-banyaknya, boleh merespon sebanyak-banyaknya. Yuk. Ya. Yuk, silakan. Mari menulis di itu ya, joinpd.com itu. Kalau yang tidak bisa masuk ke JoinPD bisa juga di chat, silahkan. Yuk, terus. Oke. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Yang lain silahkan boleh menulis di chat juga. Bagaimana cara kamu dalam menyelesaikan masalah-masalahmu selama ini? Bertanya hal yang berkaitan dengan agama terlebih dahulu, lalu bertanya yang lain. Bisa deskripsikan tentang diri kamu, kelebihanmu, dan juga keluargamu. Apakah kamu mengenal emosimu? Bagaimana rencanamu untuk mendidik kelak? Riwayat keluarga, background keluarga, seperti profesi, di mana hubungan dia dengan keluarganya selama ini. Apakah kamu mau menerima masa lalu? Ya, dan masalah. Ini yang tentang anxiety disorder, ini juga jawabannya apakah tidak masalah jika saya mengalami ini ketika itu sesuatu yang bisa diterima oleh calon pasangannya gitu ya nggak masalah, tapi bagaimana kita mengomunikasikannya itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana hubungan dengan keluargamu, bagaimana menanggapi perbedaan di antara suami istri, bagaimana kesannya terhadap pernikahan orang tuamu. Oke, nah
adik-adik mungkin salah satu hal yang jadi di dalam literatur family studies itu ada yang namanya arranged marriage gitu ya. Arranged marriage itu biasanya adalah perjodohan yang dipaksakan kayak gitu, dan itu macam-macam outputnya di dalam literatur. Nah, terus ada juga marriage yang emosional, yang karena cinta banget terus mereka nikah. Nah, yang sebenarnya yang sering saya diskusikan dengan teman-teman para profesor family studies yaitu namanya rational marriage. Jadi menikah bukan karena cinta gitu ya, cinta apa karena seneng banget gitu, karena dia misalnya kayak orang Korea misalnya gitu, tetapi menikah karena tujuan-tujuan rasional gitu. Nah, atau karena apa? Bukan tujuan rasional, alasan yang rasional. Saya menikah dengan dia karena begini. Karena tujuan berkeluarga itu seperti ini, jadi saya akan menikah dengan orang yang begini-begini. Nah, jika kita memilih yang itu, gitu ya, yang itu dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat apa ya, pernikahan yang rasional itu ya apa sesuatu yang tidak karena emosi gitu semata gitu ya, tapi sesuatu yang alasannya logis, itu sebaiknya ada moderasi ketika melakukan seleksi gitu ya, dibantu oleh seseorang sehingga kita bisa bertanya hal-hal yang sangat mendalam tanpa ada efek psikis bagi masing-masing pihak. Jadi moderator itu sangat penting diperlukan ke dalam ketika seseorang memang sudah berniat mau menikah dengan mau menikah gitu ya, itu akan membantu sekali kedalaman perkenalannya gitu. Karena ketika orang berkenalan sendiri tanpa moderator, satu dia akan sungkan, dua dia akan sangat mudah terbawa emosinya gitu ya. Nah, untuk membuat jadi pernikahan yang baik itu yang rasional tadi ya, itu kita perlu seseorang moderator yang menjaga agar kita tidak terlibat secara emosi, karena emosi itu ketika sudah menguasai dia bisa mengalahkan logika, dan itu nggak bagus. Memulai sesuatu dengan itu seperti impulsif buyer gitu ya, kalau misalnya kita nggak punya planning terus pergi ke ke sebuah mall terus kemudian apapun yang diskon dibeli misalnya kayak gitu ya, itu kan namanya impulsif buyer. Nah, bagaimana kita itu melakukan mau menikah itu memakai rasio atau menjaga rasio kita agar tetap rasional gitu. Nah, itu caranya bagaimana gitu. Caranya tadi dengan moderator. Nah, kemudian ketika moderator itu ya kita bisa langsung bertanya hal-hal yang sifatnya memang esensial di dalam mencari data tentang calon suami itu. Kalau nggak jadi, ya udah. Kalau itu nggak masuk kriteria, ya udah gitu, nggak perlu dipaksakan. Jika moderasi itu tidak berhasil mempersatukan tujuan dan sebagainya, kalau memang jelas berbeda, hal-hal yang esensial nggak bisa disatukan, ya udah gitu ya. Nah, itu cara yang ideal. Nah, saya akan memberikan kisi-kisi kira-kira gitu ya. Apakah kita cukup bertanya, apakah kamu mengenal emosimu gitu? Apakah kamu mau menerima masa lalu? Ya, semua ini bisa ditanyakan, tetapi saya akan memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang bisa memberikan inspirasi seperti sebanyak apa yang harus kita ketahui, gitu ya. Tetapi tapi bisa langsung, maksud saya, tidak perlu. Kalau orang pacaran kan lama 5 tahun belum tahu itu semua. Kenapa? Cukup 1-2 bulan tapi kita bisa mengetahui dengan mendalam gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Family and Youth Institute gitu ya. Jadi yang pertama yang harus diketahui itu adalah personality and personal values. Nah, itu penting untuk diketahui. Ya, jadi
Apa yang perlu diketahui dari calon suami itu kepribadiannya dan nilai-nilai dia terhadap segala sesuatu di dunia ini. Sebenarnya itu adalah turunan dari yang disebut tadi agama. Ya, jadi kalau agama yang baik itu tentu saja kita mungkin mengukur dari Qur'annya seperti apa, interaksinya dengan Allah seperti apa dan sebagainya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu untuk bertanya hal-hal yang sifatnya lebih tangible dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi yang pertama tentang ini tentu saja seleksi beasiswa aja ya. Kalau kita diseleksi beasiswa, pertanyaannya akan hal-hal semacam ini kan. Apalagi ini seleksi orang yang nggak cuma beasiswa ya, dia nggak cuma 3 tahun beasiswa, tapi seumur hidup gitu ya. Jadi kita harus bertanya tentang siapa kamu gitu ya. Deskripsikan dirimu tuh seperti apa gitu. Nah itu daripada kita kalau kita pacaran lama, kira-kira mengenal dia apa dia. Kenapa kita nggak tanya aja sama dia? Terus kemudian kita minta referensi siapa yang teman baik dia yang bisa kita tanya. Nah, jadi who are you? Siapa kamu? Gitu. Bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu? If your family or friends were asked to describe you in a few words, what would they be? Kalau keluargamu dan teman-temanmu itu disuruh mendeskripsikan dirimu, gitu ya, kamu itu seperti apa? Ini persis pertanyaan beasiswa juga kayak gini. Gitu. Nah, kemudian what value are important to you? What is your top core value? Ya, jadi nilai tertinggi itu apa? Yang paling penting dalam dirimu tuh values apa? Nilai kejujuran, misalnya dia bilang begitu. Oh, kejujuran. Jelaskan gitu ya. Terus kemudian when are you at your best gitu. Kamu itu menjadi dirimu terbaik itu atau seperti apa sih kondisi terbaikmu misalnya? Mungkin dia menjawab ketika saya bangun pagi, sholat tahajud, saya menghafal Quran, ketika hari itu saya berhasil membaca Quran atau berhasil menambah hafalan 1 halaman misalnya, itu kan your best gitu ya. Terus when are you at your worst? Seperti apa kondisi terburuk Anda? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing ini ya, akan menggambarkan banget gitu ya sisi baik, sisi buruk. What is your greatest passion and joy? Jadi apa yang jadi ada salah satu orang yang saya kenal gitu ya. Dia nggak Muslim tapi dia orangnya sangat mendalam gitu dalam menjalani hidup ini, dia nggak suka sembarangan dan sebagainya. Terus dia pacaran dengan orang Yahudi gitu. Saya tanya, kenapa kok kamu nggak jadi nikah sama orang Yahudi ini? Dia bilang karena dia lama-lama menikmati hal-hal yang permukaan. Misalnya dia tahu-tahu datang ke fashion show, kayaknya fashion show itu menyenangkan banget bagi dia. Aku menjadi nggak cocok misalnya kayak gitu. Itu aja gitu. Itu teman saya aja, dia nggak Muslim aja dia bisa berpikir bahwa greatest passion atau joy dalam yang dinikmati oleh seorang, misalnya, oh saya sukanya main game. Itu yang paling passion saya. Nah itu kita bisa melihat, oh berarti yang paling penting bagi dia adalah itu hal-hal yang seberapa penting, ibaratnya remeh-temeh dunia ini menyenangkan hatinya. Nah, itu bisa kita nilai. Kemudian bagaimana kamu bersyukur setiap hari? What is one thing you love doing no matter how tired or busy you are? Apa yang tetap kamu lakukan meskipun kamu capek? Apapun gitu ya. Oh, saya tetap sholat 5 waktu, saya apa misalnya gitu. How often do you think about your own mortality? Seberapa sering kamu bicara tentang atau berpikir tentang kematianmu sendiri? How do you consider to be your strength? What do you consider to be your weakness? Apa sih kekuatan, kelemahanmu? What type of people do you find yourself gravitating toward? Ya, jadi orang-orang seperti apa sih yang menarik perhatian Anda? What would you consider to be fulfilling life if you were on your deathbed?
Kalau Anda berada di dalam situasi yang sudah mau mati dan kemudian melihat kembali hidupmu gitu ya, apa yang menurutmu akan kamu anggap sebagai kesuksesan? Kemudian warisan terbesar apa yang Anda pikirkan? Nah, coba kira-kira gitu ya, apakah silakan tulis di sini. Apa yang Anda pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi gitu? Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri dan kira-kira Anda akan mendapatkan apa ketika bertanya pada orang lain yang mungkin saat ini mungkin sudah ada yang punya calon dan sebagainya. Apakah sudah pernah ditanyakan pada calonnya dan apa yang Anda pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan itu? Silakan. Saya ingin tahu feedback adik-adik. Ya, ya, oke. Saya menyadari bahwa saya pun perlu menanyakan hal-hal tersebut pada diri saya sendiri ya. Kita juga ketika bertanya begitu harus siap dong kalau ditanya balik atau bahkan kalau memang itu tujuannya adalah perkenalan untuk menikah, ya kita juga siap membuka diri tentang hal itu sehingga dia juga bisa memiliki gambaran tentang siapa kita, gitu ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya masih asing dan belum pernah saya siapkan jawabannya. Contohnya, Dek, mungkin bisa diberikan contohnya. Kita perlu menemukan diri kita sendiri dulu seperti apa diri kita dan memerlukan sosok yang seperti apa ya. Silahkan, perlu perenungan yang sungguh-sungguh alias perlu betul sekali ya, betul sekali Amrina. Jadi kita menikah itu tidak boleh seperti kita. Dunia sekarang ini adalah dunia yang ini ya, yang penuh dengan permukaan gitu ya. Kita itu kan banyak hal di sekitar kita itu terjadi di dataran apa sensori saja gitu ya. Kayak karena kita dengan mudahnya foto menampilkan foto dan sebagainya di Instagram misalnya, dengan cepat kita bisa merespon. Kita sebenarnya tidak pernah tahu apakah orang yang merespon itu benar-benar seperti itu, apakah sebenarnya dia iri dengan kita dan sebagainya. Itu kan interaksi-interaksi banyak yang kita tidak pernah ini ya gitu ya. Jadi kita perlu banget untuk melihat orang dari sisi dalam gitu ya. I need to know myself, so does him ya, betul gitu. Jadi betul banget gitu. Kita perlu menemukan diri kita sendiri. Nah, itu baru chapter 1 ya, Dek ya. Jadi kita akan bicara berchapter-chapter nih karena panitia ngasih waktunya lama ya. Nah, itu adalah pertanyaan hal pertama. Jadi yang pertama yang harus kita harus kita ketahui sebelum kita menikah dengan seseorang adalah personality. Jadi kalau agama tadi tidak bisa ditawar-tawar ya. Agama itu kita mungkin punya standar sendiri. Kalau ada seseorang yang punya interaksi dengan Quran segini, mungkin dia juga ingin suaminya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Itu hal-hal yang tidak bisa ditawar. Tetapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membantu kita untuk mengenali diri kita maupun calon pasangan, dan ketika ada moderator itu bisa ditanyakan langsung gitu ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir gitu ya. Itu justru hal-hal yang dari situ kita akan mendapatkan pertanyaan, gambaran yang mendalam. Tidak perlu lama juga, cukup diberi waktu 2 minggu misalnya, silahkan. Nah, oke ya, sekarang sudah siap ya, kita akan menuju ke chapter berikutnya. Apalagi yang perlu kita tanyakan pada calon yang mungkin orang yang kita pikir dia akan menjadi suami kita atau kita mempertimbangkan dia untuk menjadi suami kita. Yang pertama, yang kedua adalah personal development gitu ya. Jadi personal development itu adalah apa? Personal development itu
pengembangan diri. Nah, jadi kita kan tadi kan pengen, kan tadi sudah saya jelaskan, keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang tadi punya komitmen, terus kemudian apa ya, mampu punya value dan sebagainya. Jadi ya dengan kata lain, memang keluarga itu harus, orang yang membangun keluarga dengan kita itu dia harus mau berkembang kayak gitu kan. Jadi dia harus mempertimbangkan yang namanya personal development, atau dia harus mau tumbuh bersama kita ketika kita berkeluarga. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting. Ya, apa sih personal development itu bagimu, artinya apa? Untuk melihat apakah dia orang yang suka belajar apa enggak gitu. Karena ya kita akan sedih kalau menikah dengan orang yang enggak suka belajar. What are the people that you admire? Jadi seperti apa? Who are the people that you admire? Siapa sih orang yang kamu kagumi? Nah, itu juga akan membantu kita untuk melihat seperti apa sosok yang dia pengen achieve ke depan. Who is someone who has been influential in your development? Siapakah orang yang sangat berpengaruh dalam perkembanganmu? What are some things about you that you wish you could make change, or that you try to work on? Jadi apa sih kekurangan saya kira-kira kan ya yang kamu benar-benar pengen bekerja keras untuk mengubahnya? What do you find challenging to accept about yourself? Gitu. Ini kita melihat apa sih ya yang kita kayaknya berat untuk menerima diri kita. Mungkin dia menjawab ya berat untuk menerima bahwa saya belum bisa berinteraksi dengan Quran seintens yang seharusnya. Misalnya kan itu sesuatu banget kan kalau dia bisa ngomong kayak gitu misalnya. What are your short-term goal? Apa sih tujuan jangka pendekmu? Terus kemudian tujuan jangka panjangmu. Itu juga untuk melihat visi. Terus what are you most proud in your life? Yang paling membanggakan kamu dalam hidup ini apa? What is one failure in your life that you have learned from? Ya, jadi pernahkah kamu gagal? Apa? Gagal dalam hal apa? Apa kamu belajar dari situ apa? What limiting belief hold you back? Gitu ya. Jadi ya apa yang keyakinan-keyakinan yang tentang keterbatasan gitu ya. Jadi ini adalah tentang personal development gitu ya. Mungkin silakan berkomentar dulu menurut adik-adik gimana nih? Menurut adik-adik pertanyaan-pertanyaan tadi gimana gitu. Apakah sudah pernah ada yang sudah pernah berpikir untuk menanyakan itu kepada calon suaminya atau gimana gitu? Atau apakah kira-kira kita akan mendapat apa ketika bertanya itu? Ya, pernah. Oh, ya. Berarti udah ada calon suaminya. Ya, pernah. Nanti dilengkapi. Itu cuma salah satu chapter, tapi dihapus ya. Oke, silakan yang lain. Apa yang kalian renungkan dengan tadi? Jadi, kan kita pertama kali bertanya tentang personal apa tadi value, kemudian yang kedua personal development gitu. Itu penting gitu. Kata orang-orang teman-teman saya bule misalnya gitu ya, yang mereka pernah tinggal bersama misalnya kayak gitu sebelum menikah dan sebagainya, mereka bilang bahkan kami tinggal bersama pun kami tidak akan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi lebih baik seperti ini ditanyakan aja gitu ya. Jadi tidak perlu lama-lama gitu ya, tapi bertanya saja gitu ya. Pernah berpikir belum pernah bertanya. Pernah berpikir belum pernah. Saya jadi terpikir untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan tadi sebelum nantinya ada yang menanyakan hal tersebut pada saya. Betul, silakan. Pernah tapi secara bertahap. Nah, itu
sebenarnya secara bertahap itu tidak terlalu lama kalau kita bertanya bertahap. Tanya aja langsung. Insya Allah nanti akan menambah pertanyaan-pertanyaan ini, Bu. Oke. Pernah juga. Oke. Ya. Oke. Ini chapter 2 ya. Ini baru chapter 2. Apakah efektif jika langsung ditanyakan? Langsung iya, kalau memang tujuan dari perkenalan itu adalah untuk sama-sama mencari kecocokan atau mencari kemungkinan untuk menikah. Kenapa tidak langsung ditanyakan? Efektif gitu. Saya sudah berkali-kali menemani orang-orang dan exchange pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan memutuskan apa sebelum menikah gitu ya. Enggak masalah. Ini adalah chapter 3 dari pertanyaan. Karena saya juga beberapa kali menemani orang-orang untuk melewati perjalanan menuju menikah, dan ketika diberi kesempatan untuk bertanya, itu banyak yang tidak menggunakannya. Mereka malu, mereka takut atau apa gitu, atau tidak punya ide. Nah, jadi ini adalah ide-ide yang sangat penting ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk di-highlight gitu. Jadi setelah kita bicara tentang personal development, personal value, kita perlu bertanya tentang pernikahan itu sendiri menurut dia. Ya, jadi what are your expectation for marriage? Apa harapan Anda terhadap pernikahan? What are your fear, concern about marriage? Apa yang Anda takutkan tentang pernikahan? Karena pasti secara kalau orang itu normal, dia akan bisa mendefinisikan. Kalau dia tidak bisa mendefinisikan apa ketakutannya, apa ekspektasinya, itu bahaya gitu ya. Dia harus bisa tanda bahwa dia bisa memanage emosi itu pertama kali dia harus mengenal emosinya. What would attract you to a person? Apa yang menarik bagi Anda dari seseorang? Terus kemudian, what are you looking for in partner? What ideal would you be striving toward for yourself as a spouse? What are the signs of a meaningful relationship to you? In general term, how do you think Islam inform the dynamic between husband and wife? Jadi di sini gimana menurut Islam itu mengatur dinamika suami istri? Terus berdasarkan personality kita gitu ya, sejauh yang kita kenal masing-masing, sejauh yang Anda ketahui sedikit tentang saya, how do you think we would interact as a couple? Itu seperti apa yang Anda harapkan interaksinya? Have you had any past relationship? Apakah Anda punya pacar mungkin sebelumnya? How the past relationship impacted you and impacted your expectation of marriage? Jadi bukan tentang siapa dia, gimana, kayak gitu-gitu ya, tetapi lebih ke kira-kira itu akan akan mempengaruhi ekspektasi terhadap pernikahan nggak? Do you have any romantic feeling ya dengan pasanganmu sebelumnya? Kalau siapa tahu mungkin dia sudah pernah menikah. Do you have any romantic feeling toward anyone else? What are your thoughts about polygamous relationship? Itu lebih baik dibicarakan sebelum menikah. Fast forward to end to your life. Kita bicara kematian. What would you need to say about your marriage for you to consider it to be fulfilling, successful? Jadi kalau kita udah mau mati nanti, kira-kira kita bilang pernikahanku sukses jika apa? What would you be willing to participate in premarital counseling? Ya, ini juga salah satu hal yang menarik gitu. Apakah orang ini terbuka nggak dengan diskusi premarital counseling? Nah, itu ya saya juga melakukan beberapa kali premarital counseling gitu ya. Untuk melihat potensi ketidakcocokan, potensi masalah di masa depan. Should you encounter any problem in your marriage, would you be willing to seek counseling? Nah, ini kita untuk mengenal pandangan dia tentang relationship and marriage ya.
Oke, ini chapter 3 ya. Ada banyak chapter nih yang akan kita bicarakan nanti, mungkin di belakang silahkan untuk bertanya, diskusi, pendapat gitu ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi apalagi yang perlu kita diskusikan dengan moderator ya. Ada moderatornya gitu ya. Emotion and intimacy itu bisa dibicarakan juga. How do you deal with stress and other negative emotion? Bagaimana Anda memaafkan? Apa yang membuatmu unhappy? What stress? Apa yang membuatmu stres? Apakah kamu suka cemburu? Bagaimana kalau kamu marah? Gitu. Terus bagaimana kamu dengan apa ya kedekatanmu dengan orang di sekitar, dengan ayah ibumu misalnya kayak gitu. Bagaimana kamu ekspresi, bahkan kita juga boleh bertanya ketika ada moderatornya bertanya tentang what are your expectation about sex and intimacy, itu hal-hal yang sebenarnya bisa didiskusikan gitu ya sebelum menikah ketika kita ada moderatornya kayak gitu. Terus kemudian konflik dan komunikasi itu juga bisa didiskusikan dengan bertanya tentang bagaimana kamu komunikasimu, style komunikasimu, respon terhadap konflik, bagaimana family cultural background itu bisa ini gitu ya. Terus how would you resolve problem in marriage? Under what circumstances is divorce legitimate gitu ya? Legitimize. Kira-kira menurutmu perceraian itu seperti apa? Dalam situasi seperti apa perceraian itu perlu dibicarakan? Have you ever had any trouble dengan ya ini kalau belum pernah menikah ya nggak ada trouble gitu ya. Nah itu hal-hal yang sifatnya konflik dan komunikasi. Terus kemudian kita bisa bertanya tentang keluarganya. Tell me about your family, describe your childhood, sibling, family dynamic, personality ayahnya, dan maksudnya bagaimana kalian mirip dengan ibunya, terus bagaimana pernikahan dalam keluarganya, kalau di sana ada perceraian, bagaimana Anda melihat perceraian itu, have you experience, apakah di dalam rumahmu ada abuse gitu in your family, which matter are considered private and yang mana yang tidak. What does family time in your family? What expectation do your parents have for my relationship with them? Ekspektasi keluargamu seperti apa? Ya, jadi bagaimana nanti aku berinteraksi dengan dalam keluargamu, itu hal-hal yang bisa didiskusikan dengan moderator gitu ya. Terus kemudian gender roles and decision making. What roles do you envision for yourself as a partner? What do these roles looks like on an everyday basis? Jadi gender dalam hal ini bukan yang kita cuma pengen tahu aja apa yang kalau kita mencari suami, apa yang dia expect dari seorang istri, demikian juga sebaliknya. Terus bagaimana decision making diambil di dalam keluarga, apakah boleh perempuan bekerja, terus kalau bekerja apa batasannya, apa ya, apakah would you be supportive of a working and activist spouse kalau misalnya istrinya jadi aktivis gitu. Terus nanti istrinya, anak-anaknya bagaimana? Nah, itu didiskusikan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang keberapa tadi? Kelima ya. Setelah itu kita bisa diskusi tentang lifestyle and career. What type of lifestyle do you hope for when are married? Seperti apa lifestyle yang diharapkan? Bagaimana tentang pendidikan? Bagaimana karirnya? Apa karir pilihanmu? Karir goalmu seperti apa? Itu hal-hal
yang sangat ya sangat penting juga untuk dibicarakan. Nanti setelah ini saya mau sekolah ke luar negeri, ternyata kalau tidak pernah dibicarakan suaminya nggak mau mengantarkan, atau suaminya punya tujuan lagi negeri yang lain. Jadi satunya di negeri Sakura, satunya di negeri apalagi ya nanti anaknya di mana dong kayak gitu. Itu hal-hal yang sangat penting banget gitu, karena tujuan menikah itu ya untuk bersama, untuk tadi hal yang terus kemudian keuangan itu juga hal yang penting untuk didiskusikan tentang bagaimana dia managing uang sehari-hari, apakah dia punya utang, bagaimana dia mengatur finansialnya, dari mana income-nya, bagaimana dia bersedekah, apa prioritas keuangannya, itu sesuatu yang juga penting untuk kita. Nggak cuman pertanyaannya yang sering saya dengar kalau orang lagi perkenalan tuh berapa gajinya, nggak cukup kayak gitu, karena gaji itu tidak melukiskan apapun. Orang yang gajinya banyak tapi dia nggak bisa spending dengan wise ya nggak akan jadi gitu ya kan. Jadi itu hal-hal yang kita perlu diskusikan dengan cara-cara bertanya seperti itu. Apa yang disebut major purchase? How much money do you normally spend on monthly basis? Apa ininya gitu. Itu akan sangat menggambarkan seperti apa. Terus kemudian anak, what are your expectation about children? What if we can't have children? Nanti kalau akhirnya kita nggak punya anak, apa yang akan terjadi? Do you believe your children should go to an Islamic school? How do you feel about adoption? Ya, nah itu hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Oh, ternyata setelah menikah calon suaminya ternyata menganut child free misalnya. Kalau itu nggak dibicarakan, nah itu bisa jadi masalah. Terus kemudian health. How do you take care of your health? Apakah kamu suka olahraga? Ternyata nanti begitu nikah, oh dia ternyata perokok, dia ternyata nggak sehat, ternyata begini. Nah itu hal-hal yang juga sangat penting untuk diketahui. Kemudian religion dan spirituality dalam tataran pengetahuan, kemudian pendidikan, ya apakah bisa baca Quran ya, ini hal-hal yang ini. Terus yang mungkin hilafiah seperti apa pandanganmu tentang musik, apa pandanganmu tentang masjid dan sebagainya, itu hal-hal yang penting banget ya untuk didiskusikan. Nah, setelah itu culture. Apakah mungkin kalau satunya orang Bugis, satunya orang Lombok, nah itu perlu diskusi bagaimana relationship, atau satunya orang Padang yang matrimoni ini gitu ya, keturunan lewat jalur ibu, itu dalam hal kekayaan dan sebagainya itu bisa didiskusikan. Setelah itu terakhir tentang bagaimana proses pernikahan menurut dia harusnya seperti apa, wedding tradisinya seperti apa, itu hal terakhir. Dulu saya sering orang-orang menanyakan hal ini di depan, padahal sebenarnya itu harusnya di akhir gitu ya. Ketika sudah cocok semuanya baru, nah gitu. Ya, mungkin itu jadi hal-hal penting yang bisa kita diskusikan dan penting untuk kita ketahui sehingga kita punya data banyak juga ketika kita bertanya, ayah ibu izinkan aku menikah dengan laki ini, ya kita sudah punya banyak data gitu. Dan orang ayah ibu kita juga nggak akan hanya memberi kita pandangan yang kayaknya orangnya gini, kayaknya ibunya gini, orang tuanya gitu. Enggak, ada datanya dong gitu ya, sehingga kita bisa diskusi diskusi dengan rasional. Nah, begitu. Nah, sekarang silahkan jika ada komentar. Sebelumnya mungkin silahkan komentar dulu, tapi juga boleh kalau ada pertanyaan. Silahkan, monggo bisa menulis di sini. Mari, silahkan. Ini tadi moderatornya siapa namanya? Iya, Bu. Alfia. Ya, silahkan. Berarti Sambil menunggu apa pertanyaan dan komentar dari
join PD. Kalau mau ada yang komen langsung juga boleh, silahkan. Atau ya, monggo. Baik, Bu Diana, terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa tadi disuguhkan terkait kisi-kisi pertanyaan apa saja yang sekiranya dapat kita tanyakan kepada calon pasangan kita. Jadi setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini sudah memendam pertanyaan ini untuk Bu Diana. Jadi untuk mekanisme tanya jawabnya nanti teman-teman dapat bertanya secara langsung atau dapat pula melalui chat Zoom atau ini Bu Diana juga menyediakan PD nggih Bu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya anonim bisa lewat PD. Tapi monggo bagi teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Bu Diana, saya persilakan dan bisa pakai fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah saya persilakan boleh langsung on mic. Seperti itu. Monggo teman-teman. Ya, silahkan. Ini ada komentar juga di chat gitu. Ini boleh komen dan bertanya apa saja, silahkan. Jadi menanyakan banyak hal itu seperti yang dicontohkan malah lebih baik ya Bu. Iya dong, gitu. Kenapa tidak gitu? Karena segala sesuatu itu kan bisa didiskusikan. Kalau kalau kita atau calon pasangan kita itu sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi sebelum menikah, nah nanti setelah menikah akan sangat likely dia juga menolak berdiskusi-diskusi tentang hal itu, dan itu akan menghalangi kita untuk mampu mencapai komunikasi yang mendalam yang menjadi salah satu syarat keluarga tangguh itu tadi gitu ya. Jadi justru penting gitu bertanya sebanyak itu atau bertanya itu gitu ya. Ya. Terus kemudian siapa yang sebaiknya kita tanyakan terkait karakter diri kita sendiri? Apakah ada bias ketika ada kedekatan emosi tertentu? Apa yang sebaiknya kita tanyakan terkait karakter kita, diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri dong. Yang paling mengenal kita ya diri kita sendiri. Kalau kita perlu input ya dari teman-teman dekat kita gitu. Ya, terus mohon izin bertanya, tadi Bu Damia menyampaikan rasionalitas merupakan hal yang perlu diprioritaskan dalam menentukan pasangan, betul. Lalu apabila rasionalitas ortu dengan kita berbeda, bagaimana Ibu? Nah itu tadi, jadi ya yang jelas diskusi dengan ortu itu jangan hanya ketika udah mau menikah ya sudah ada pasangannya, tapi harus jauh hari sebelumnya. Sehingga orang tua lebih ini gitu ya terbuka. Nah kemudian juga tadi kalau kita punya data banyak, kita bisa bercerita banyak sehingga ketika misalnya orang tua kita mungkin dengan emosional khawatir ini itu kita bisa menjawab dan menunjukkannya kayak gitu. Jadi kalau kita berbeda banget dengan orang tua ya berarti kita harus conditioning dulu gitu, dan itu perlu perjalanan panjang. Jadi jangan harus dicicil, tidak hanya ketika mau menikah. Mohon izin bertanya dan maaf jika sudah, apakah boleh mengetahui buku yang dapat dibaca dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Loh ini kan bukan ini ya, bukan untuk menjawab pertanyaan itu kan nggak perlu baca buku ya, artinya kan apa itu kan menggali apa yang ada di dalam diri kita kayak gitu ya kan. Jadi ya silahkan untuk kalau kita mau jujur, kalau kita mau ini dengan diri kita itu insya Allah itu kita bisa menjawab itu, dan kita juga berharap hal yang sama dari calon pasangan kita kayak gitu. Oke, ada lagi. Oh ini ada lagi Dek yang angkat tangan. Oke. Ini belum terlihat. Mungkin saya izin menanggapi yang tadi Laila Bu yang Badriah nih. Oh ya, iya. silakan.
Silakan, Oke, silakan baik. kalau mau menanggapi atau mau apa? Mungkin izin Mau menyambung bertanya yang dulu. tadi dulu, Ibu. Yang Ya. apakah boleh mengetahui buku yang dapat dibaca? Atau mungkin maksudnya itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu tampilkan itu sumbernya dari mana? Kalau tidak salah tadi dari Udah ada The di depan Family tuh. and Youth Institute Ya, apa Youth nggak salah ya, Institute, Bu? ya. Hmm. Ya, tapi sebenarnya itu juga secara rasional kita memang ya sangat penting untuk mengetahui hal itu. Ini tadi hanya untuk memberi contoh guidance yang detail aja gitu. Ini ada yang Oke. namanya Lailatul Badriyah, Dek. Oke, baik. Kepada Kak Lailatul dipersilakan untuk menyampaikan Silahkan, pertanyaan. Kak. Halo, Assalamualaikum. Bu Diana, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar ini Dek Laila, ini umurnya berapa mungkin atau apa gitu ya. Silakan Iya, diperkenalkan baik. diri. Sebelumnya terima kasih Bu Diana atas pemaparan materinya yang amat sangat luar biasa sekali. Perkenalkan nama saya Laila, Bu. Usia saya sendiri 25 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi begini Bu, saya ini kan sedang dalam proses tahap menuju ta'aruf dengan seorang laki-laki seperti itu. Tapi yang namanya ta'aruf di mata keluarga saya dan di lingkungan saya itu masih asing karena di lingkungan saya, keluarga saya itu ya kalau misal menikah ya biasanya jalannya jalurnya pacaran seperti itu. Sementara saya kan nggak mau ya Bu pakai cara pacaran-pacaran seperti itu karena saya punya persepsi sendiri terkait pernikahan seperti itu. Dan terkait restu orang tua untuk bapak saya sendiri itu sudah benar-benar menyerahkan kepada saya sepenuhnya. Jadi mau seperti apa calonnya itu terserah saya karena yang akan menjalaninya nanti kan saya seperti itu. Tapi yang jadi kendala adalah ibu saya. Ibu saya itu eh, pengennya harapannya tuh calonnya saya nanti tuh yang rumahnya atau asal daerahnya itu dekat aja kayak gitu. Jadi kayak kalau ibu saya tuh ya terkait agamanya seperti akhlaknya seperti apa itu bukan yang hal yang utama tapi kayak ya udah nanti aja yang penting laki-lakinya rumahnya dekat sama kita kayak gitu. Nah, padahal kan kalau saya kan punya kriteria sendiri. Kalau bagi saya kan tetap yang utama adalah agama dan akhlak itu tuh tetap yang utama seperti itu. Tapi keinginan dari ibu saya adalah yang penting rumahnya dekat seperti itu dan saya pernah berbicara dengan ibu saya dari hati Tetangga ke gitu hati. ya. Benar Bu, karena Ya. pernah berbicara dari hati ke hati ke ibu saya kayak kalau mau menikah itu yang penting agama dan akhlaknya bagus Bu. Tapi terus ibu saya masih denial, masih pengennya yang dekat seperti itu. Nah, sementara saya sendiri saja dari kuliah sampai kerja aja saya tuh merantau nggak pernah di rumah. Jadi saya nggak pernah punya circle orang-orang rumah, apalagi sekitaran rumah pun juga lingkungan sekitar juga agama dan akhlaknya ya mohon maaf seperti masih perlu dipertanyakan seperti itu. Dan saya curhat ke teman-teman saya, ke saudari saya, bagaimana ya eh, saya harus mengkomunikasikan ke ibu saya. Masalah yang jadi ganjalan sekarang adalah ibu saya sendiri kok untuk keluarga, untuk saudara atau bapak saya untuk bapak sudah oke, tapi untuk ibu saya sendiri yang masih mengganjal seperti itu. Tapi mereka mengatakan ya udah coba minta ke Allah aja dilembutkan hati ibumu terus didoain, poin selalu didoain ke ibu biar mau merestui seperti itu. Dan jujur aja sih Bu, di proses taruh ini saya belum membicarakan secara langsung kalau saya sedang menjalani proses taruh sama seseorang. Jadi saya cuma bilang ke orang tua saya, doain ya semoga tahun ini bisa menikah seperti itu. Karena saya belum gimana ya? Karena kalau semisal saya jujur mengatakan kalau saya sedang proses taruh, pasti pertanyaan ibu saya itu bukan agamanya seperti apa, lakinya seperti apa, bukan seperti itu. Tapi yang ditanyakan pertama kalau dah dia orang mana seperti itu. Dan saya takut kalau semisal ini kan apalagi calonnya juga orang yang jauh dari benar-benar jauh daerah asalnya beda provinsi juga dari saya, jadi takutnya nanti ibu saya kaget Bu kan ya tahu sendiri ya Bu kalau doa seorang ibu itu kan mustajab apalagi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi saya kalau dari saya sendiri sih rencananya semisal nanti sudah nazar sudah oke sudah yakin baru saya akan mengatakan ke orang tua saya kalau saya mau menikah ini calonnya seperti ini. Dan yang menjadi pertanyaan kira-kira bagaimana ya Bu
komunikasi atau bahasa yang diplomatis untuk meyakinkan ke ibu saya seperti itu, biar ya ibu saya responnya yang utama itu nggak kaget kalau ternyata calonnya benar-benar berasal dari jauh, dari daerah yang berbeda seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau kita mungkin coba pahami aja apa sih, kenapa sih ibu kita punya kekhawatiran itu gitu ya. Sangat besar kemungkinan mungkin hanya karena kurang wawasan aja. Sebenarnya ya, orang itu kan cemas. Pasti karena cemas ya. Cemas apa? Kurang wawasan dan juga kurang nanti nanti kalau jauh gimana, saya bisa bantunya seperti apa, nanti cucunya gimana, kan pasti itu di balik itu ada kekhawatiran yang tidak terkatakan. Nah, itu mungkin yang ini pelan-pelan ini apa orang ini terus diberi contoh-contoh wawasan bagaimana kalau orang jauh dan dekat itu menikah, harus bagaimana kalau orang komunikasi teknologi sekarang. Nah, itu mungkin hal-hal yang cukup bisa menenangkan, dan juga kalau perlu ya kita cari orang yang didengarkan ibu, misalnya Pak D atau siapa yang wawasannya lebih terbuka dan lebih bisa lebih mudah dipahamkan gitu ya. Jadi ya pakai jalur-jalur yang lembut, tetapi kita menjawab apa yang dikhawatirkan oleh ibu. Jadi biasanya orang berbuat sesuatu itu karena ada kecemasan di balik itu. Itu yang perlu kita pahami dan kita coba berikan sumber ketenangan dengan diskusi dari berbagai pihak gitu. Mungkin begitu ya, Dek ya. Semoga membantu. Atau jika masih ada yang ditanyakan. Ya, silakan di Alfia, silakan juga kalau mau komen lewat chat, silakan. Mari. Baik, Bu. Mungkin saya izin bertanya ini, Bu, pertanyaan pribadi. Jadi, saya tertarik dengan tadi Ibu sempat menyebutkan premarital counseling ya. Mungkin itu masih awam di sekitar saya gitu, karena selama ini yang saya ketahui, misal kakak saya mau menikah atau saudara-saudara dekat saya mau menikah, mungkin tahapan yang dilakukan itu yang seperti tes kesehatan, imunisasi, atau tes yang ya tentang fisik seperti itu, Bu. Tapi mungkin orang-orang di sekitar saya masih kurang aware terhadap dari sisi psikologinya gitu, seperti yang tadi terkait premarital counseling gitu. Kira-kira bisa diceritakan Ibu terkait bagaimana biasanya apa yang dilakukan seorang calon pengantin gitu ya sebelum menikah untuk apa ya melakukan konseling dan bagaimana alurnya gitu. Mungkin sebagian dari kami juga masih awam terkait hal tersebut. Itu Bu, terima kasih. Ya, premarital counseling itu tidak harus dengan psikolog ya, bisa dengan orang yang dianggap mampu ya mungkin kalau dia sekaligus moderator dari perkenalan kita itu juga akan sangat baik gitu ya. Jadi orang ini bisa mengenal lebih dalam, sambil menta'arufkan dua orang ini, dia juga mengenal masing-masing orang, sehingga dengan dari situ kita bisa melihat sebenarnya yang dicari di dalam premarital counseling itu adalah tentang apa sih potensi-potensi kesamaan dan potensi-potensi masalah yang bisa diantisipasi gitu. Jadi kan orang menikah itu kan nggak mungkin dua orang yang sama persis gitu. Pasti ada perbedaan karena manusia itu kan ya beragam gitu ya. Entah mungkin dari sifat, kesukaan, hobi, satunya suka kucing, yang lain enggak, itu aja kan, itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu belum hal-hal besar gitu ya. Nah, itu yang kita perlu jembatannya. Satunya sangat pendiam, satunya sangat suka ngomong, satunya suka ini dan satunya tidak suka ini. Itu hal-hal yang potensial akan membuat atau kita perlu bekerja keras dalam pernikahan, dan itu yang dibahas dalam premarital counseling itu. Jadi perlu disadari bahwa calon istrinya itu seperti ini, perlu disadari bahwa calon suaminya itu berharap seperti ini. Itu hal-hal yang bisa dibicarakan secara terbuka
daripada kalau tidak dibicarakan itu bisa jadi potensi. Jadi karena beberapa kali juga saya menemani menemani perjalanan orang-orang menuju perceraian gitu ya, itu saya kadang berpikir kalau seandainya hal ini diketahui 12 tahun yang lalu sebelum mereka menikah, sebenarnya itu sesuatu yang sangat mungkin diantisipasi kayak gitu. Jadi hal-hal yang karena mereka living with it gitu tanpa bisa memahami apa ini, misalnya oh ternyata istriku tuh orang yang begini, suamiku orang yang begini, tanpa bisa menyadari itu tidak ada jalan keluar, akhirnya berujung ke hal-hal yang kronis gitu. Nah, premarital counseling itu lebih ke situ sih gitu, sebenarnya mempersiapkan potensi positif dan negatif gitu ya, sehingga oh suami saya orang yang sangat detail sementara calon istrinya enggak. Nah, ini bisa jadi potensi konflik ini, sehingga nanti jalan tengahnya harus begini-begini. Nah, ketika orang menikah kemudian sudah punya bayangan, oh suaminya itu orang yang tertutup, orang yang detail, orang yang begini, maka kemungkinan konflik itu akan bisa diminimalisir gitu. Begitu. Izin bertanya Bu, di antara berbagai pertanyaan apa saja yang esensial? Karena sebelum kita menanyakan hal lain yang tadi, yang paling esensial yang di awal-awal tadi ya, yang tentang personality value gitu. Itu penting banget gitu ya. Jadi tujuan pernikahan, terus apa ekspektasi dia terhadap dan relationship tentang marriage di dalam marriage itu yang hal-hal yang penting untuk dia. Tapi visi pernikahan dan visi hidup orang ini itu perlu ditanyakan. Karena itu menyangkut hal yang sifatnya ideologis dan sebagainya, yang itu akan mewarnai seluruh hidup kita gitu. Gitu, Dek. Mungkin ada pertanyaan lagi, Alfiah. Baik, Bu. Menyambung terkait pertanyaan saya yang tadi terkait premarital marriage. Jadi premarital counseling. Oh yes, premarital counseling. Jadi kita menganalisis bersama moderator itu ada potensi kesamaan dan potensi konflik, kemudian mencoba untuk diantisipasi. Apakah ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya tuh kayak tidak cocok dan sulit untuk diantisipasi seperti itu, Bu? Ya, kalau premarital counseling itu biasanya ya dilakukan ketika orangnya sudah siap menikah gitu, sudah yakin memang saya mau. Jadi tahapannya ya tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ditanyakan dulu, kita udah punya data. Nah, data itu biasanya yang bisa dipakai untuk premarital counseling ketika kita sudah yakin, sudah istikharah gitu ya. Terus keluarga juga udah setuju. Nah, sehingga memang kita bersiap untuk, atau kita sudah siap, masing-masing pihak siap menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena orang itu nggak mungkin adanya cuma kelebihan doang, pasti ada kekurangannya kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita antisipasi dan kita diskusikan kayak gitu. Seperti itu, Dek. Baik, terima kasih. Ya, silahkan. Monggo bagi teman-teman. Jadi mungkin bisa saya kasih contoh ya lebih detail, kayak premarital counseling itu juga misalnya saya pernah menemani orang yang sudah 12 tahun merasa dia itu bersabar dengan istrinya yang selalu menuntut dia untuk begini begitu. Ternyata di sisi dia orang yang sangat tertutup dan dia suffering dengan harapan-harapan dari istrinya kayak gitu ya. Sementara istrinya tuh ternyata adalah orang yang sangat terbuka, orang yang sangat menuntut, dan dia mungkin menuntut sekali pengakuan, perhatian kayak gitu ya, sehingga bahasa mereka tidak pernah ketemu selama bertahun-tahun, belasan tahun gitu ya, dan itu akhirnya berujung pada perceraian. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya ketika diketahui sejak awal bisa diantisipasi bahwa ini yang saya harapkan dari pernikahan. Nanti kalau istrinya begini, responnya harusnya seperti ini, dan seterusnya. Itu hal-hal yang bisa didiskusikan kayak gitu. Begitu, Dek.
Monggo jika masih ada. Baik, terima kasih Bu Diana. Cukup sangat menjawab dari apa yang saya tanyakan. Monggo bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui on mic atau dapat pula disampaikan melalui chat Zoom atau melalui PD yang telah di-share oleh Bu Diana dan telah saya share juga di kolom chat tadi. Ya, jadi Alfiah sambil nunggu ya tadi misalnya juga premarital counseling itu bicara hal-hal yang mungkin mengganjal masing-masing pihak. Misalnya calon suami saya merokok kayak gitu. Nah, terus kemudian kita pengen pengen menyampaikan syarat bahwa ini nggak mau. Nah, itu kan kita bisa konselor ini bisa membantu. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih dia merokok? Kenapa? Bagaimana caranya? Apakah pengen berhenti merokok? Bagaimana caranya agar bisa membantu dan seterusnya? Itu juga hal-hal yang bisa didiskusikan di premarital counseling. Menanggapi, ini ada yang di chat ya, menanggapi apa yang disampaikan, memang benar bahwa di luar sana sebagian perempuan lebih dituntut untuk dipahami sedangkan laki-laki dihargai. Ini pertanyaan apa bukan? Makanya mungkin kuncinya ada di menurut, ya betul sekali. Izin bertanya jika pertanyaan-pertanyaan. Ya betul deh Aida, betul sekali menurunkan ego masing-masing. Itu, nah dan juga sebenarnya premarital counseling itu adalah kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang sudah menjalani pernikahan sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang pasti banyak hikmah dari orang-orang yang pernah atau sudah menikah sebelumnya gitu. Begitu. Apakah ada yang lain, Alfiah? Baik Bu, terkait tadi moderator ya Bu untuk menengahi, itu kan bisa dari siapapun yang dipercaya, tapi kira-kira ada kriteria tertentu tidak Bu terkait moderator yang sebetulnya bijak gitu Bu untuk menengahi antara dua orang yang sedang berkenalan ini? Ya, yang jelas yang pertama tadi kamu udah sebutkan bijak ya, bijaksana itu tadi penting. Ya, jadi bukan orang yang ya punya standar-standar akhlak ya. Satu bijak itu termasuk dia bisa menjaga rahasia. Itu penting ya, bisa menjaga rahasia, Dek. Karena kan kalau enggak nanti dia ngember atau malah posting di sosmed. Saya lagi menemani ta'aruf ya kan. Yo enggak ini dong gitu ya. Karena kan kenapa perkenalan orang yang mau menikah dengan menikah itu sebenarnya perlu dirahasiakan karena kan satu belum pasti ujungnya. Yang kedua itu akan menghalangi kan nanti proses berikutnya kalau ternyata tidak cocok. Terus kemudian dia perkenalan dengan orang lain lagi itu kan ya bisa menjadi rumor di publik dan sebagainya ya. Kita menghindari fitnah-fitnah itu. Jadi sebaiknya sih kalau lagi perkenalan dengan orang tuh nggak perlu ngomong-ngomong atau seluruh dunia tahu gitu ya. Jadi memang terus kemudian menjaga perasaan masing-masing pihak. Jadi salah satu tugas moderator itu juga menjaga agar netralitas, tidak ada emosi hawa nafsu yang ikut di dalam perkenalan itu sangat besar. Jadi kriterianya harus orang yang bijak, dia paham, dia wise, terus kemudian juga yang jelas sih sudah menikah gitu ya. Jadi sudah menikah itu kriteria yang penting sebenarnya gitu. Kalau belum menikah ya gimana dong dia mau wise, gimana dia mau menengahi, gimana dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya itu hal-hal yang ini gitu. Dan juga kan kalau esensinya agar tidak berdua, nanti dia kalau lagi ngobrol dengan yang satunya jadi berdua dong. Ya pokoknya belum sudah menikah itu penting, kriteria yang penting gitu. Terus paham agama gitu-gitu ya itu penting juga gitu. Sangat penting. Gitu Alfiah. Baik Bu, berarti saat ini misal
misal dari saya nih Bu, menginginkan ada psikolog pendamping pernikahan itu sudah banyak nih Bu. Oh, kalau di Sleman ya ada namanya premarital counseling di puskesmas, itu juga bisa. Tapi tentu saja psikolog yang di puskesmas mungkin tidak bisa mendampingi juga sebagai moderator, tetapi kita bisa datang membawa data-data kita masing-masing sehingga psikolog itu bisa membantu kita untuk diskusi sebelum pernikahan. Gitu ya. Jika ini ada pertanyaan lagi Alfiah di chat nih. Baik. Jika melalui jalan pacaran, apakah bisa menanyakan pertanyaanku? Ya bisa dong gitu. Apakah akan efektif? Nah itu yang belum tentu. Kalau dia sudah pacaran lama dan sebagainya gitu, mungkin merasa itu aneh gitu ya. Tapi kalau keduanya berkomitmen mau benar-benar serius, menjawab pertanyaan itu dengan lebih dalam dan sebagainya, jujur, tidak bohong, ya itu mungkin bisa aja gitu. Tetapi kenapa saya bilang moderator itu penting? Karena moderator itu nanti akan membuat kita jadi lebih jujur gitu ya, dan tidak ada tendensi main-main kayak gitu. Untuk menjaga ekualitas juga, karena kan calon suami dan calon istri itu ketika belum apa-apa ya tidak ada hubungannya setara, tidak ada orang yang bisa mengatur orang lain, tidak ada orang yang bisa memperbudak orang lain kan kayak gitu. Jadi moderator ini sifatnya menjaga equality hubungan itu juga. Gitu De Alfia. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana mengukur bahwa secara mental siap untuk menikah ya? Sebenarnya sih menikah itu bisa dipersiapkan dan bisa dipelajari ya kalau kita memang sudah siap untuk mengambil tanggung jawab tadi, karena kita tahu bahwa berkeluarga itu besar sekali tujuannya, tanggung jawabnya juga besar. Kalau kita merasa yakin sudah, ya kalau orang ditanya sih mungkin ya akan menjawab tidak siap, tapi kalau kita yang siap belajar, siap berbagi dengan orang lain dan seterusnya seperti itu, insya Allah itu tanda bahwa kita sudah siap kayak gitu. Mungkin begitu. Ada lagi, Alfiah? Mungkin saya sedikit bertanya terkait pola pengasuhan, Bu. Kalau nanti sudah menikah, tentunya ya punya anak, pasti kan erat kaitannya dengan pengasuhan anak gitu. Nah, mungkin sebagian dari orang tua kami, mungkin itu tuh tidak seberuntung zaman sekarang yang memiliki akses mau belajar parenting itu mudah. Great Mother Academy gitu ya. Ya seperti itu Bu. Mungkin dulu belum ada acara semacam Great Mother Academy seperti ini. Nah, jadi mungkin pola pengasuhan terhadap anak-anak zaman sekarang, mungkin saya atau teman-teman saya juga belum sebaik belum sebaik sekarang gitu. Dan itu berimbas pada karakter diri saya atau diri teman-teman saya yang sekarang. Nah, itu pun dapat menurun kembali kepada anak. Maksudnya ketika mungkin saya memiliki kecemasan, kemudian menikah dengan lelaki yang ternyata memiliki kecemasan juga. Apakah itu juga berpotensi besar bahwa anak kami akan sama-sama memiliki kecemasan seperti orang tuanya, atau bagaimana ini Bu? Ya. Upaya Jadi antisipatifnya. Ya dalam hal-hal tertentu itu sesuatu itu ada yang genetis, tapi mostly itu karena sesuatu itu dipelajari gitu loh Alfiah. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Yang penting kita pahami kekurangan kita, yang penting kita pahami. Nah itulah sebabnya perkenalan itu penting. Terus kita premarital counseling itu juga sebenarnya penting itu untuk itu gitu. Oh saya tuh orangnya begini, saya orangnya begini. Itu perlu
ini gitu. Karena jangan khawatir, everything that can be learned can be unlearned. Kita cemas, kita apa itu mostly karena kita belajar dari lingkungan. Jadi kita bisa antisipasi, kita bisa belajar bareng. Nggak apa-apa pasangan kita banyak kekurangan, kita juga banyak kekurangan, tapi kalau kita sama-sama mau belajar untuk memperbaiki diri, itu sudah jalan paling penting gitu. Begitu. Ya. Baik, Bu Diana. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, Bu, yang masuk melalui PD. Oh ya, Kalau kalau orang tua kurang mengenal terkait Pak Aruf mungkin ya, maupun langkah-langkah Islami pra pernikahan, bagaimana kita meyakinkan bahwa persiapan secara Islami lebih baik daripada pacaran? Sebenarnya apa coba yang diharapkan orang tua? Apakah yang diharapkan adalah dia melihat kita boncengan-boncengan, nonton film bareng, mungkin kayak gitu, atau apa gitu ya? Mungkin itu yang perlu kita ini ya, perlu kita pahami dari apa yang diyakini oleh orang tua gitu. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa jelaskan karena orang-orang ya, jadi orang-orang yang, jadi saya sudah diskusi banyak nih dengan profesor family studies, dengan yang pacaran sangat lama, dengan profesor yang dia hidup serumah sebelum menikah dan sebagainya gitu ya. Ketika mereka bertanya pada saya dan melihat bagaimana orang-orang di sekitar saya menikah dengan langkah-langkah seperti itu, mereka tuh wow, amazed gitu ya. Mereka bilang bahkan aku pacaran 15 tahun pun nggak akan bisa mendapatkan data-data serasional ini gitu. Ini sesuatu yang sangat bagus banget gitu ya. Jadi ya kalau kita coba tanya sama orang tua kita, apa sih yang diharapkan dari anaknya pacaran gitu. Nah, terus kemudian kita bisa jelaskan ini orang-orang seperti ini, langkah-langkah ini nanti ada moderatornya, terus kemudian ada datanya yang kita bisa sama-sama baca, yang kita bisa sama-sama diskusikan, yang kemudian kita bisa ini sama-sama, telah sama-sama kayak gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi maksudnya kita bisa jelaskan gitu apa, terus kemudian ada ibaratnya kalau kita bisa bertanya lebih jauh, dan orang gitu ya, kalau pacaran mungkin banyak hal yang ditutupi karena kita kepengen kelihatan yang baik-baik aja, sementara kalau orang yang berkenalan ini kan tujuannya sama-sama untuk mencari titik temu gitu ya. Jadi tentu saja rasional itu lebih kita akan lebih dapat data yang jujur kayak gitu deh. Izin bertanya panitia, maaf saya selama ini berpikir bagaimana menolak dan tidak melanjutkan proses ta'aruf. Bagaimana adabnya selama ini? Ya, kok ta'aruf berhasil? Maksudnya gimana ya ini ya? Mungkin sama bantu, ini pertanyaan yang masuk di join PD ini. Selama ini soalnya kok ta'aruf berhasil terus, maksudnya gimana ya? Mungkin bagaimana cara menolak kalau sudah berkenalan ta'aruf terus tidak cocok, bagaimana cara menolak yang beradab, yang adabnya bagaimana untuk menolak gitu. Kalau yang itu saya tadi makanya itu karena perlu moderator itu. Si moderator ini yang akan berkomunikasi apapun antara kedua belah pihak. Jadi no hard feeling gitu, karena kan kita nggak berkomunikasi langsung dengan orangnya kan. Jadi ya kalau nggak mau ya udah, nggak mau terus udah tutup aja gitu. Dan model mengkondisikan bahwa ini tujuannya ke arah mana. Sejak awal semua masing-masing pihak harus meluruskan niat untuk itu dan sebagainya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang, jadi kalau mau menolak ya sampaikan aja pada moderatornya itu. Saya nggak bisa terus gitu. Ya nanti tinggal disampaikan gitu. Jadi kita tidak akan ada interaksi emosional dengan pihak yang di sebelah sana gitu. Seperti itu.
Karena alur komunikasi pun bisa diatur oleh moderator ini. Mungkin kalau di dalam zaman sekarang bisa lewat grup WhatsApp misalnya gitu, sehingga tidak ada komunikasi yang bisa menyakiti atau apa gitu selama proses gitu. Mungkin begitu. Ada lagi, Alfia? Jadi mungkin memang betul yang seperti tadi disampaikan Bu Diana. Sebaiknya memang perlu adanya moderasi saat melakukan seleksi seperti itu, Ibu. Karena dengan Betul. adanya moderator ini kan bisa menengahi antara rasionalitas dan emosi seperti itu. Betul, betul. Menjaga jarak, karena menjaga jarak dari situ itu sangat penting. Kalau enggak, kita nanti akan memutuskan sesuatu dengan sangat emosional dan itu enggak bagus gitu. Gitu, Dek. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir ya, Alfia ya. Enggih, Bu, silakan. Bagaimana cara memfasilitasi dan memegang komitmen jawaban dari pihak calon pasangan? Bagaimana ternyata jika calon pasangan bukan orang yang pandai menarasikan sesuatu hal? Ya kalau satu, kalau kita menerima hal itu, dia tidak pandai menarasikan suatu hal, kita harus siap nanti seluruh hidup kita nanti kalau kita menikah dengannya, dia akan begitu terus gitu ya. Artinya kalau dia nggak mau berusaha untuk menarasikan itu from the very first step saat ini gitu ya, maksudnya kan meskipun pendek tapi kan dia berusaha untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau rasakan, itu kan penting. Kalau enggak, ya gimana nanti selanjutnya gitu. Nanti gimana kalau kita mendiskusikan tentang anak, tentang kita mau sekolah kemana, kita mau bekerja apa, kalau itu tidak, komunikasi itu nggak bisa dibuka dari sangat awal, ya kita harus siap untuk seperti itu terus sampai ini gitu ya, seperti itu ya. Nah itu yang perlu dijadi catatan. Terus bagaimana memvalidasi itu, bagaimana kita yakin itu sumbernya penting atau tidak, kita perlu masing-masing pihak silahkan menyantumkan referensi. Jadi silakan untuk menyediakan, kalau zaman saya mau menikah dulu, saya bertanya pada calon suami saya, siapa orang yang kira-kira mengenal dia sehari-hari yang bisa kita tanya, akan berikan jawaban jujur gitu ya. Terus kemudian kita masing-masing boleh wawancara orang tersebut gitu, yang tentu saja orang-orang yang matang, yang ini gitu ya, yang akan memberikan referensi dengan cukup valid gitu. Ini begitu ya, Dek ya, Alfia. Baik, terima kasih Bu Diana sudah menjawab cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui PD, dan ternyata hanya satu yang mau on mic ini Bu, tapi nggak apa-apa. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab dan apa yang disampaikan oleh Bu Diana dapat bermanfaat bagi kami. Nah, mendekati sesi akhir ini Bu, saya mempersilakan kepada Ibu Diana jika ada closing statement gitu Bu, sebelum nanti pada akhirnya sesi diskusi ini ditutup, apa yang ingin Bu Diana sampaikan, mungkin tips atau nasihat atau apapun itu, statement untuk kami seperti itu. Monggo Bu. Ya, jadi apa ya? Jadi pernikahan itu adalah salah satu jalan gitu ya. Membangun keluarga itu adalah salah satu jalan kita untuk bermakna terhadap peradaban gitu ya. Itu salah satu ikhtiar kita. Artinya kalau akhirnya ada yang tertakdir jodohnya nggak ada di dunia dan sebagainya, itu kan perkara lain. Tetapi ketika kita berikhtiar untuk menikah, itu kita harus punya niat untuk satu, melipat gandakan potensi kita, untuk mencari teman seperjuangan, untuk menjadikan semua potensi dalam diri kita itu menjadi rezeki bagi umat, bagi masyarakat. Itu yang harus kita tekadkan, sehingga kita harus bertekad membangun keluarga yang tangguh gitu ya. Pernikahan tidak hanya sekedar tentang kita dan dia, tetapi itu tentang sejarah peradaban, kira-kira kayak gitu ya. Sehingga kita harus sangat hati-hati memilih calon suami, dan kita harus berusaha membangun
keluarga yang tangguh agar itu bisa menjadi hadiah untuk umat gitu, bukan menjadi beban bagi umat. Nah itu ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita itu harus punya tekad untuk bersiap memikul beban umat, bukan justru menjadi beban umat. Jadi kalau kita keluarganya tangguh, insya Allah kita mampu untuk itu. Kita bisa belajar dari bagaimana Rasulullah itu pada era yang sangat berat dikuatkan oleh Khadijah misalnya. Nah, itu nanti diskusi sama Mbak Aya tuh gimana jadi Khadijah. Gitu ya. Itu kan sesuatu yang ini banget gitu ya. Ketika Rasulullah ketakutan, ketika ini coba kalau pada stage itu keluarganya itu tidak strong, Khadijah itu tidak strong, Rasulullah itu akan memilih menyerah gitu ya. Risalah itu tidak akan pernah sampai pada kita hari ini gitu ya. Jadi itu adalah sign bahwa memang kita perlu banget gitu. Tetapi ketika kemudian kita menikah ternyata keluarga kita itu penuh dengan kodoya, permasalahan, problem gitu ya. Wah itu akhirnya kita nggak jadi pemikul beban umat, tetapi justru menjadi beban bagi mata. Itu sebenarnya kasihan umatnya, kasihan masyarakat yang harus menanggung masalah-masalah hidup kita gitu ya. Jadi itulah kenapa kita perlu hati-hati, perlu thoughtful gitu ya. Nggak cuman kayaknya dia mirip sama artis Korea, saya nikah aja lah sama dia misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan tertipu oleh hal-hal yang sifatnya permukaan dan perlu untuk memikirkan secara mendalam. Begitu deh. Terima kasih, saya mendoakan semoga semuanya bertemu dengan para laki solih dan bersama-sama membangun keluarga yang tangguh untuk memberi kebahagiaan pada penduduk bumi yang lain gitu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Diana, ini closing statement yang sangat menyentuh bagi saya. Jadi pernikahan merupakan salah satu ikhtiar kita untuk memberikan hadiah bagi umat, bukan justru malah memberikan beban bagi umat. Dan menikah itu bukan soal hanya aku dan dia, tapi juga tentang sejarah peradaban. Dan tadi saya juga membaca kalimat yang menarik dari CPMH, bahwa keluarga itu bukan hanya menyiapkan sarapan pagi, namun juga menyiapkan generasi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Insya Allah sangat insightful dan bermanfaat bagi kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana yang sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada Ibu Diana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya menginformasikan kepada para peserta kajian sekalian bahwa kajian masih ada, yakni nanti dilanjutkan dengan sesi kedua setelah asar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan tema My Dream Menjadi the Next Khadijah Abad Ini, yang akan disampaikan oleh beliau Kak Sakti Mutiara atau sering dipanggil dengan Kak Aya. Untuk para peserta kajian, kami persilakan untuk tetap berada di Zoom meeting atau dapat pula untuk keluar terlebih dahulu dan kemudian join Zoom kembali nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas salah perkataan maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله